Pernah kebayang orang yang bisa gonta-ganti naik Mercy, tiba-tiba besoknya harus jadi kuli megang sekop buat cari receh? Bob Sadino ngalamin itu. 3 kali bangkrut, 3 kali juga dia sulap kegagalan jadi tangga buat naik lagi. Sekarang namanya ada di mana-mana, dari Kemang sampai supermarket luar negeri. Ini 5 pelajaran hidup dari dia yang bakal bikin kita mikir ulang, gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi cuma layar loading. Penasaran gimana caranya? Tonton sampai habis. Sebelum kita bedah tuntas, gimana cara dia bangkit? Pastiin dulu lo udah tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Karena cerita kayak gini, sayang banget kalau kelewat. Bob lahir di Lampung tahun 1933. Hidupnya enak, sampai bisa kuliah 9 tahun di Belanda. Pulang ke Indonesia tahun 1967, dia bawa pulang 2 Mercedes langka. Langsung dijadiin modal buat buka rental mobil mewah, plus dia sendiri sopirnya. Tapi apes, kecelakaan parah bikin mobil yang remuk dan tabungannya ludes. Itulah kebangkrutan pertamanya. Duit habis, dia ngapain? Nekat jadi kuli bangunan. Upahnya cuma Rp100 sehari, cukup buat sebungkus nasi dan rokok eceran. Depresi? Jelas, dia pernah bengong di lantai proyek, nyium bau semen basah sambil mikir. Kalau istri gue gak ngingetin terus, mungkin gue udah jualan kacang di pinggir jalan Amsterdam sekarang. Tiba-tiba, seorang teman lama datang dan nyeletuk. Gantian ternak ayam aja. Bob nyengir. Gue ini sarjana, bukan peternak. Temannya ngebalas telak, daripada lo kebanyakan mikir, mending langsung nyebur. 2 minggu kemudian beneran ada kandang ayam seadanya di belakang rumah. Di situ Bob sadar, kalau nunggu rencananya sempurna, dia bakal selamanya jadi kuli. Jadi dia mutusin buat jadi orang goblok. Jalan dulu, mikir sambil jalan. Stop dulu, filosofi jadi orang goblok ini dalam banget kan? Jalan dulu, mikir belakangan. Coba jujur di kolom komentar, seberapa sering lo kebanyakan mikir sampai akhirnya nggak ngelakuin apa-apa? Yuk kita lanjut bongkar 5 pelajarannya. Pelajaran nomor 1, jangan takut gagal. Bob bilang, kalau mau sukses, jangan takut jatuh. Setelah kecelakaan itu, dia bisa aja nangis seharian atau cari jalan keluar. Dia pilih yang kedua. Gagal itu ibarat pintu belakang. Kadang kesuksesan justru masuk dari situ, bukan dari depan. Pelajaran 2, berani mencoba hal baru. Dari kuli bangunan jadi penjual telur ayam negeri, semua orang ketawain. Pasar waktu itu cuma kenal telur ayam kampung. Bob sama istrinya nekat keliling komplek, ketok pintu satu-satu, nawarin telur aneh ini. Meski sering ditolak, mereka jalan terus. Akhirnya, para bule mulai beli. Lalu tetangga sekitar ikut-ikutan. Hasilnya apa? Telur ayam negerinya sekarang masuk ke rak supermarket premium. Pelajaran ketiga, konsistensi dan kerja keras. Setiap pagi jam 4.30, Bob sudah di kandang. Dia cek telur satu persatu, bersihin, timbang, baru dimasukin keranjang. Istrinya gendong tas ransel isi 100 butir telur. Jalan kaki nawarin sampai lecet. Malamnya mereka bikin catatan. Berapa yang retak, berapa yang laku, apa kata pembeli. Kalau hari gini masih gampang ngeluh males, lupakan mimpi sukses. Pelajaran nomor 4, inovasi di tengah risiko. Saat telur ayam negeri mulai laku, dia mikir lagi, apalagi ya yang belum ada di sini? Dia lihat di supermarket, ada brokoli, jagung manis, dan melon impor. Bob langsung impor bibitnya dan nekat coba tanam pakai sistem hidroponik. Petani di sekitarnya bingung. Pak, nanam di sawah aja sering gagal, ini kok malah pakai selang bocor? Bob cuma senyum. Saya juga nggak tahu hasilnya gimana, tapi yang penting coba dulu. Beberapa musim kemudian, Kemcik Farm miliknya berhasil ekspor ke Jepang. Pelajaran nomor 5, uang itu nomor sekian. Bob sering bilang, gue bisa kaya karena mikirin cara bikin orang lain senang dulu, baru mikirin duit. Buktinya ada di Kemcik Kemang. Tempatnya dulu kecil,
AC-nya sering mati, tapi semua pegawai wajib murah senyum. Dia yakin kalau pelanggan senang, duit bakal datang sendiri. Akhirnya bisnisnya merambah ke puluhan cabang dan properti di Kemang pun diborong. Tapi di balik itu semua, dia tetaplah Bob Sadino yang pakai celana pendek dan nongkrong di warung sebelah. 3 kali nyungsep, 3 kali bangkit lebih tinggi. Resepnya simple. Jangan pernah takut gagal. Berani coba hal baru, kerja keras, jangan kendor. Terus berinovasi, dan yang paling penting, bikin orang lain senang dulu. Duit bakal ngejar sendiri. Sekarang, giliran lo. Pernah ngerasa di titik terendah? Atau lagi berjuang dari kegagalan? Share di kolom komentar pelajaran nomor berapa yang paling kena buat lo. Kalau cerita ini ngasih lo semangat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lo yang mungkin lagi butuh suntikan energi. Siapa tahu, dari kegagalan hari ini, besok lo bisa jadi Bob Sadino versi lo sendiri.